Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subscriber. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Sekarang kita bahas soal OSNK SMP tahun 2025 ya, matematika. Nomor 1, suatu data terdiri dari 35 bilangan bulat positif. Bilangan terbesarnya 29 dan mediannya 22. Misalkan rata-rata terkecil yang mungkin dari data tersebut adalah X dan rata-rata terbesar yang mungkin adalah Y, maka nilai dari X tambah Y adalah, baik, yang pertama diketahui median dari datanya kan 22 ya. Jadi kita taruh ini ada 22 sebagai median. Diketahui datanya ada 35 nilai ya. Kalau dikurangin satu nilai jadi 34, kita belah 2. Jadi ada 17 bilangan yang tidak lebih besar dari 22 dan 17 bilangan yang tidak lebih kecil dari 22. Nilai rata-rata terkecil yang mungkin adalah X. Berarti X itu didapatnya kalau dia akan paling kecil kalau data pertamanya atau data sebelah kirinya median itu isinya 1 terus ya. Sedangkan sebelah kanannya median itu sama dengan mediannya yaitu 22. Tapi ingat di sini lupa nulis, yaitu nilai terbesarnya 29. Berarti nilai rata-rata terkecilnya itu tinggal 1 dikali 17 itu 17. Atau boleh aja 17 kali 1 ditambah dua-duanya. Ini juga ada 17 ya. Jadi 17 kali 22 ditambah 29. Dibagi banyaknya data yaitu ada 35. Jadi sama dengan 17 kali 1 tambah 22 atau 23 kali 17. Hasilnya jadi 1, nyimpen 2. Ini 14 tambah 3, 17. Tambah 2 jadi 19, nyimpen 1. Di tempat puluhan, 2 kali 1. Atau 20 kali 10 itu 200. Tadi ada 1, jadinya 300. Ditambah 29 dibagi 35. Sama dengan 91 ditambah 29 itu 120. Kalau ditambah 300 jadi 420 dibagi 35. Lalu nilai rata-rata terbesar mungkin adalah Y. Berarti Y sama dengan, nah nilai rata-ratanya akan terbesar kalau data sebelah kirinya median itu sama dengan mediannya ya, jadi 22 terus. Sedangkan sebelah kanan median itu sama dengan nilai maksimumnya, yaitu 29. Rasanya logikanya sederhana aja ya, nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi yaitu sama dengan 22-nya ada 17, atau jadi 17 dikali 22, ditambah, ada mediannya ya, jadi 18. Sedangkan 29-nya ada 17. Banyaknya data, sama yaitu 35. Hasilnya jadi 8 kali 2, 16, nyimpen 1. Ini 16 ditambah 2 jadinya 18, nyimpen 1 jadi 19 ya, nyimpen 1 lagi. 1 kali 2 itu 2, tadi nyimpen 1 jadinya 3. Ditambah dengan 17 kali 2, 9. 7 kali 9, 3, nyimpen 6. 7 kali 2, 14, tambah 9 jadinya 23. Tadi nyimpen 6, jadi 29. Kita tulis 9-nya, nyimpen 2. 1 kali 2 itu 2, tadi nyimpen 2, jadinya 4. Dibagi dengan 35, ini jadi berapa nih? 6 sama 3, 9. 9 tambah 9, 18, nyimpen 1. 3 tambah 7, tambah 1 jadinya 8, jadi 889 dibagi 35. Yang ditanya apa? Yaitu si nilai dari X plus Y. X-nya tinggal kita ganti dengan 420 dibagi 35, sedangkan Y-nya itu 889 dibagi 35, hasilnya jadi berapa nih? 9, 0, nyimpen 1, 12 tambah 1, 13 dibagi 35. Jawabannya dalam bentuk desimal ya, kita buat per 10, berarti ini kita bagi 7 aja atas sama bawah, bawahnya jadinya 5, atasnya jadi 13 bagi 7 itu 1, nyimpen 6, 60 dibagi 7 itu 8, 56, jadi 49 dibagi 7 itu 7. Ke bentuk desimal berarti kita kali aja 2 per 2 ya, supaya bawahnya jadi 10, 187 dibagi 2, 187 dikali 2 berapa?
36, jadi 374. Dapat jawabannya 374 bagi 10 itu 37,4. Jawabannya yang B. Nomor 2, jajar genjang ABCD memiliki keliling 105 cm dengan panjang AB-nya 3x plus 1. Mana AB? Ini ya, ini 3x plus 1. Lalu panjang BC 5x min 20. Lalu titik E pada sisi AB sehingga DE tegak lurus AB. Ini dia. Lalu titik F dan H pada ruas garis CE. Ini dia. Kemudian titik K pada sisi AB sehingga FK sejajar DE. Ini ya, FK sejajar DE. Kemudian titik G berada dalam segitiga ECD sehingga GF tegak lurus GH. Ini dia, si G di dalamnya ECD, lalu GF tegak lurus GH. Dan GF sejajar DE. Ini dia. Lanjut, jika panjang DE-nya 3x min 7, kita langsung tulis saja ya. Ini 3x min 7. Dan HC 2 kali EF. HC 2 kali EF. Kita lambangin begini aja ya, satu garis dengan dua garis. Informasi berikutnya, FK-nya 5. Kita tulis, ini 5. Yang diminta luas daerah bangun datar yang berwarna. Ini ya. Oke, pertama dari H, kita tarik tegak lurus CD. Garisnya begini. Namain aja di sini apa ya, H aksen deh. Oke, sebelum lanjut kita tentuin X-nya dulu ya. Kan di awal diketahui bahwa keliling dari ABCD itu 106. Berarti 2 dikali dengan 5x min 20 ditambah dengan 3x plus 1 itu sama dengan 106. Kedua ruas dibagi 2, ini jadi 53. 5x tambah 3x itu 8x, min 20 tambah 1 jadinya min 19. Jadi 8x sama dengan 53 tambah 19 jadinya 72. Dapat x-nya sama dengan 9. Kalau x-nya 9, berarti kita punya panjang CD-nya 3 kali 9 tambah 1. Jadi 27 tambah 1, 28. Sama aja dengan panjang AB ya, 28. Sedangkan panjang DE-nya 27 dikurang 7 jadinya sama dengan 20. Sedangkan ini 5 kali 9, 45 dikurang 20 jadinya 25. Sama dengan panjang AD ya, 25. Ini 25, ini 20. Berarti triple Pythagoras perbandingan 3, 4, 5 ya. Dengan pengali 5, jadi sini 3 kali 5 yaitu 15. Sekarang kita ke sebangunan segitiga EKF dan segitiga HH aksen C. Tadi kan perbandingannya 1 banding 2 ya. Berarti ini banding ini juga 1 banding 2. Ini 5 berarti ini panjangnya 10. Lalu, oh tadi kelewat nih. Kita bisa lihat segitiga yang ini dulu. Ini kan 28. Lalu sebelah sininya 20. Dari kesebangunan ini dengan ini, kita punya EK dibanding KF itu sama dengan CD dibanding dengan DE. Jadinya EK dibanding KF-nya 5 sama dengan CD 28 dibanding DE 20. 5 ketemu 20 berarti 20-nya jadi 4. Dapat EK-nya sama dengan 28 dibagi 4 itu 7. Karena EK-nya 7, berarti panjang CH aksen, tinggal 2 kalinya ya, yaitu 14. Dapatnya masih dari kesebangunan ini dengan ini ya, 1 banding 2. Panjang ini 28, CH aksennya 14, panjang EK-nya itu 7, berarti panjang ini berapa? 28 dikurang 14 jadinya 14 dikurangin 7. Hasilnya jadi 7 di sini. Sedangkan panjang ini kan 20. Ini 10. Ini 5. Berarti sisanya 5. Dapat luas daerah yang berwarna itu sama dengan luas dari segitiga CDE dikurangin luas segitiga FGH. Tulis dulu aja ya, ini CDE luasnya dikurangin dengan luas segitiga FGH.
setengah kali 28 dikali 20 dikurang segitiga FGH luasnya setengah kali 7 kali 5. Sama dengan ini 2, dia 20 bagi 2 jadi 10, ketemu 28 jadinya 280, dikurang 7 kali 5 kan 35 ya. 35 dibagi 2 itu 17 setengah. Hasilnya jadinya 280 dikurang 17 itu kan 263. Kalau dikurangi setengah jadinya 262 setengah. Jawabannya yang C. Nomor 3, dalam suatu lingkaran yang berpusat di O berjari-jari 5, ini dia pusatnya ya, dibuat segitiga ABC dengan titik ABC terletak pada lingkaran. AC merupakan diameter lingkaran dan sudut ACB 60 derajat. Begini ya. Lalu melalui C dan titik tengah AB dibuat garis memotong lingkaran di titik D. Kita buat dulu titik tengah AB-nya di sini. Lalu buat garis yang memotong tengah-tengah AB ya, dari C dihubungin ke tengah-tengah AB, lalu motong lingkaran di titik D. Kita misalnya aja ini titik P. Yang ditanya adalah panjang CD. Baik, sekarang kita tinjau busur AC. Berarti ini jadi sudut pusat, sudut kelilingnya ini ya. Besar sudut pusatnya 180 derajat, berarti sudut kelilingnya separuhnya. Jadi di sini siku-siku. Oke, tadi pertama dikasih tahu jari-jarinya itu 7. Berarti sini kita bisa buat 7. Lalu ingat perbandingan dari segitiga siku-siku istimewa. Yang sudutnya 60 derajat itu, yang pendek dibagi yang miring dibanding dengan yang tegak satunya itu 1:2 akar 3 ya. Jadi, kalau di sininya 2 kali 7, di sini 1 kali 7. Yaitu 7, sedangkan di sini akar 3-nya, berarti 7 akar 3. Tadi diketahui P itu ada di tengah-tengahnya AB, berarti di sini 7/2 akar 3, di sini 7/2 akar 3. Dapat dari segitiga siku-siku BCP, panjang CP itu kita buat kelipatan 7-nya dulu, akar dari ini kan 7 kali 1 ya. 1 dikuadratin itu 1. Ditambah akar 3/2 dikuadratin itu jadinya 3/4. Jadi sama dengan 7 akar 4/4 tambah 3/4. Jadinya 7/4. Per-4-nya bisa keluar dari akar jadi per 2. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan kesebangunan segitiga PAD dengan PBC. Dia sebangun karena kita pakai dalil sudut-sudut ya, karena sudut ini besarnya sudut ini sama. Kemudian kalau kita lihat dari busur ini, sudut yang ini si BAD sama dengan sudut BCD. Lalu kalau lihat dari busur yang ini, maka busur atau sudut ADC sama dengan sudut ABC. Mudah ngerjainnya, kesebangunan aja. Kita kerjain yang lebih mudah lagi. Pakai apa? Pakai power of point. Buat nyari panjang PD-nya. Jadi PD dikali dengan PC itu sama dengan PA dikali dengan PB. Jadi PD dikali PC berapa? 7/2 akar 7 sama dengan PA kali PB, yaitu 7/2 akar 3 dikali 7/2 akar 3. 7/2-nya kita buang 1 aja. Jadi PD sama dengan apa? Sama dengan 7 kali akar 3 kali akar 3 itu 3. Masih ada per 2. Di sini ada akar 7. Dapat 7 per akar 7 jadinya akar 7. 3/2 ya kita tulis ulang aja. Di soal tadi yang tanya apa? Panjang CD. Panjang CD sama dengan CP tambah PD. Tadi CP-nya itu 7/2 akar 7 ditambah panjang PD-nya 3/2 akar 7. 7/2 tambah 3/2 itu jadi 10/2 ya, atau 5. Jadi 5 akar 7, jawabannya yang B. Nomor 4, diketahui P dan Q adalah bilangan bulat positif dengan P-1 sama dengan K kuadrat min 4K min 3 kuadrat
Dan Q-1 sama dengan K kuadrat min 4K min 5 kuadrat. Jika P kali Q adalah bilangan prima, maka nilai terbesar yang mungkin bagi P kuadrat plus Q kuadrat adalah, nah di sini kan clue pertamanya P kali Q adalah bilangan prima ya. Kalau perkalian dua bilangan itu hasilnya prima, maka kemungkinan ada dua. Kemungkinan pertamanya P-nya sama dengan 1 dan Q-nya itu bilangan prima. Atau kemungkinan keduanya adalah si Q-nya yang sama dengan 1 dan P-nya yang merupakan bilangan prima. Kita tulis gini aja ya. Untuk kasus pertama, kalau P-nya sama dengan 1, ini jadinya 0 ya. Kita punya K kuadrat min 4K min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti K kuadrat min 4K min 3-nya sama dengan 0. Kalau mau kita arahin ke bentuk Q-nya, berarti Q min 1 itu sama dengan K kuadrat min 4K min 5 ini, kan sama aja K kuadrat min 4K min 3 min 2 gitu ya. Jadi 0 min 2 itu hasilnya min 2, terus tinggal dikuadratin. Jadi Q-1 sama dengan 4, Q-nya sama dengan 5. Kalau P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 5, maka nilai dari P kuadrat plus Q kuadrat itu sama dengan 1 tambah 25 gitu ya. Hasilnya 26. Ada jawabannya yang B. Sekarang kita uji untuk yang kedua. Q-1-nya. Yang sama dengan 0 ya, kan Q sama dengan 1, berarti Q-1 sama dengan 0. Jadi, K kuadrat min 4K min 5 sama dengan 0. Lalu kita masukin ke sini nih, dapat P min 1 itu sama dengan K kuadrat min 4K min 3, itu kan sama aja dengan K kuadrat min 4K min 5 tambah 2 ya. Nah, K kuadrat min 4K min 5-nya 0. 0 tambah 2 ya 2, tinggal dikuadratin. Dapat P-nya sama dengan 5. P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 1, maka P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 25 tambah 1. Ternyata sama dengan 26 juga. Artinya nilai terbesar yang mungkin dari P kuadrat plus Q kuadrat, ya 26. Yang B. Nomor 5. Jika A sama dengan, ini semua ya tinggal dilihat aja, maka nilai dari A plus akar A per A minus akar A sama dengan, kita selesaikan dulu aja, cari nilai A-nya ya. Simpel aja ini, kan ini sama dengan min 1, kalau pangkatnya genap hasilnya 1, kalau pangkatnya ganjil hasilnya min 1. Jadi ini 4, ini hasilnya minus ya. Jadi min 3, kemudian yang ini jadinya plus 2, yang ini hasilnya min 1. Dibagi 2 pangkat 3 itu 8. Sama dengan ini 1 ditambah 1 itu 2. 2 dibagi 8 itu jadinya sama dengan 1/4. Itu nilai A-nya ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 1/4, maka nilai akar A sama dengan akar 1/4, yaitu setengah. Tinggal kita substitusi ke sini. A-nya kita ganti 1/4, jadi 1/4 ditambah setengah dibagi dengan 1/4 dikurang setengah. Setengah itu kan sama dengan 2/4 ya. Jadi 1/4 tambah 2/4 itu 3/4 dibagi dengan 1/4 dikurang 2/4 jadinya min 1/4. Kali 4/4 hasilnya jadi 3 per min 1 itu sama dengan min 3. Jawabannya yang A ya, super bonus ini. Nomor 6. 3 bersaudara, Ana, Bona, dan Cinta mendapatkan uang saku bulanan mereka dalam bentuk uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, serta 20 ribuan. Dengan pembagian, ini maksud pembagian ya, maaf, typo. Sebagai berikut. Ana mendapat X lembar 5.000, Y lembar 10.000, serta Z lembar 20.000. Bona mendapat Y lembar 5.000, Z lembar 10.000, dan X lembar 20.000. Untuk Cinta, dia mendapat Z lembar 5.000, X lembar 10.000, serta Y lembar 20.000. Diketahui total uang saku ketiganya adalah 700.000. Maka pernyataan benar tentang uang saku mereka yang dapat disimpulkan dari informasi tersebut adalah
Oke, dari poin A, dibilang Ana mendapat X lembar 5 ribuan, berarti total uangnya dia itu 5.000 X, ditambah Y lembar 10 ribuan, berarti 10.000 Y, terakhir adalah 20 ribuan sebanyak Z lembar, berarti total yang dia terima itu 20.000 Z. Untuk Bona, 5 ribunya sebanyak Y, kita taruh di sini aja ya, 5.000 Y, lalu Z lembar 10.000, totalnya berarti 10.000 Z, serta 20.000 sebanyak X ya, berarti ini kita buat totalnya 20.000 X. Terakhir untuk si Cinta, dia mendapat Z lembar 5 ribuan, kita taruh di sini, totalnya berarti 5.000 Z, ditambah berapa nih? X lembar 10.000, berarti sini 10.000 X, lalu Y-nya sebanyak 20.000, berarti totalnya dia terima 20.000 Y. Nah, total uang saku ketiganya berapa? 700.000, berarti 700.000 itu sama dengan, ini totalin semua nih. Nah, koefisiennya sama semua nih, memuat 5.000, 10.000, sama 20.000 semua nih. Kita bisa keluarin aja. 5.000 tambah 20.000 tambah 10.000 itu kan jadinya 35.000 kali X plus Y plus Z. Jadi X plus Y plus Z, apa nih? Bagi 35.000 ya, kedua ruas ya. Jadi ini ribunya bisa kita buang. Lalu 70 kalau dibagi dengan 35, hasilnya berapa? 2 ya, masih ada 01 di sini. Nah, X plus Y plus Z itu apa? X plus Y plus Z adalah total lembar uang yang mereka terima ya, baik pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, atau 20 ribuan. Jadi pernyataan yang benar adalah, ini ya, Ana mendapat uang saku sejumlah tepat 20 lembar ya. Nggak cuma Ana sebenarnya, si Bona dan Cinta juga. Yang lainnya kurang tepat atau nggak benar ya, salah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 7. Perhatikan barisan bilangan berikut. Ini dia bilangannya ya. Ini adalah suku-suku barisan tersebut diperoleh dari semua bilangan bulat positif atau bilangan asli dengan menghilangkan semua kelipatan 5 ya. Di sini nggak ada 5, nggak ada 10, nggak ada 15, dan seterusnya. Yang diminta suku ke 2025 dari barisan tersebut adalah, oke, ini menarik nih. Banyak cara sebenarnya, cuma trikinya begini. Kita bisa kelompokin bilangannya 88. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya dibuang, 6, 7, 8, 9, 10-nya dibuang. Lanjut 11, 12, 13, 14, 15 dibuang, 16, 17, 18, 19, 20 dibuang. Lanjut lagi 21, 22, dan seterusnya ya. Satu kelompok itu isinya 88. Perhatiin di sini 2025 itu kan sama dengan 8 dikali 2025 dibagi 8 itu berapa? 2, 16, 20 kurang 16 itu 4, 42 dibagi 8 itu 5, 40 masih sisa 2, 25 dibagi 8 itu 3, jadi 24 sisa 1 ya. Kita bisa buat begini. Nah, berarti bilangan ke 2025 nanti akan satu kelompok dengan bilangan-bilangan di kolom pertama. Berarti kalau di sini kita punya K, ini nggak ada, berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Nanti kita mau ke 253. Jadi untuk K sama dengan 0, nanti analog dengan bilangan ke 8 kali 0 tambah 1, atau bilangan ke 1, dapatnya 1 gitu ya. Kalau ini berarti bilangan ke 8 kali 1 tambah 1, atau bilangan ke 9, yaitu 11. Kalau ini apa? Ini bilangan ke 8 kali 2 tambah 1, atau bilangan ke 17, dan seterusnya ya. Jadi bilangan ke 2025 itu adalah bilangan pertama pada saat K-nya 253. Dapatnya berapa? Tinggal 253 kali 10 tambah 1. Atau langsungnya tinggal tambahin 1 ya. 2531. Jawabannya yang C. Nomor 8. Suatu perusahaan pembuat baterai mobil listrik sedang melakukan kontrol kualitas terhadap 2.000 baterai hasil produksinya. Ada 3 hasil pengecekan kerusakan pada baterai yang dicek, yaitu kerusakan pelat penutup,
kerusakan elektrolit, dan kerusakan terminal. Hasil pengecekan kerusakan dirangkum pada tabel berikut. Ini ya, yang jenis kerusakannya plat penutup itu ada 30 dan seterusnya. Baterai yang tidak mengalami kerusakan sama sekali dikatakan memenuhi standar. Berdasarkan data tersebut, banyak baterai yang memenuhi standar adalah, ini cara paling standar kita buat diagram Venn-nya. Ada yang mengalami kerusakan pada plat penutup, kita namain aja P. Lalu ada yang mengalami kerusakan di elektrolit. Berikutnya ada yang mengalami kerusakan di bagian terminal. Sekarang kita isi tiap-tiap bagiannya. Dibilang, kita isi dari yang paling dalam dulu ya. Yang tiga-tiganya itu ada 5. Lalu yang T dan E ada 15. Bagian sini ya ada 15, karena udah ada 5 berarti di sini 10. Lalu yang di P dan E itu 19. P dan E 19, ini udah ada 5, berarti sini 14. Berikutnya yang T dan P ada 10. T dan P ada 10, di sini udah ada 5, berarti di sini 5. Sekarang yang tinggal terakhir nih. Di P ada 30. Ini udah ada 24. Supaya jadi 30 perlu 6. Lalu yang E itu 50. Ini udah ada 29. Supaya jadi 50 berarti sini 21. Terakhir yang T itu ada 40. Ini udah ada 20. Berarti kurang 20. Biar gampang ngitungnya yang paling gede tuh 50 ya si elektrolit. Ini udah 50. 60, 70, tambah 11, 81. Jadi yang tidak layak atau tidak low center tuh 81. Totalnya dia produksi itu 2000. Jadi tinggal 2000 dikurang 81. Itu jadinya 1919. Jawabannya yang C. Selain dengan cara ini untuk menentukan banyaknya yang baterai tidak memenuhi standar atau jumlah ini semua, kita bisa pakai prinsip inklusi eksklusi ya. Jadi total seluruhnya yang mengalami kerusakan di plat maupun di elektrolit ataupun di terminal itu sama dengan kita hitung yang mengalami kerusakan di masing-masing, kita tambahin semua. Tapi hati-hati bahwa kalau kita baru hitung begini, maka kita kan ngitung satu-satu ini semua ya. Yang terjadi adalah bagian yang irisan itu terhitung double. Makanya harus kita kurangin yang mengalami kerusakan di plat maupun di elektrolit dan seterusnya ya. Di P dan T maupun di T dan E. Tapi harus hati-hati lagi karena pas mengurangin ini, perhatiin di sini ada bagian yang tengah. Itu pas ngurangin bagian ini, dia kurangin ini. Pas ngurangin ini, dikurangin ini juga. Pas ngurangin ini juga dikurangin. Jadi pas ngitung ini 3 kali dia kehitung, pas ngurangin dia dikurangin 3 kali juga. Artinya dia nggak kehitung nih, jadi harus tambahin lagi. Karena dia harus dihitung, jadi harus tambahin yang bagian P iris E iris T. Jadi hasilnya adalah kita tinggal tambah ini 30 tambah 50 tambah 40 hasilnya jadinya 120 dikurang yang irisan 22 itu yang bagian ini ya. Ini 34 tambah 10 hasilnya jadi 44 ditambah yang irisan ketiganya sebanyak 5. Hasilnya 120 dikurang 44 itu kan 76. 76 tambah 5 hasilnya 81. Cocok ya? Berikutnya tinggal ya udah 2000 kurangin 81 itu 1919. Sama jawabannya yang C. Nomor 9. Suatu pasangan terurut bilangan bulat X, Y dengan min 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5 dan Y-nya juga gitu yang memenuhi 10 kecil sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil sama dengan 30. Itu ada sebanyak berapa? Oke, kita nguli aja ya. Di sini kalau X-nya 0, atau gini aja kita list dulu ya. X-nya bisa 0, bisa plus minus 1, bisa plus minus 2,
bisa plus minus 3, bisa plus minus 4, bisa plus minus 5. Berarti X kuadrat itu nilainya 0, 1, 4, 9, 16, dan 25. Supaya jumlahnya itu paling kecil 10, paling gede 30, maka Y kuadratnya, bilangan kuadrat yang lebih kecil dari 30 itu kan 0, 1, 4, 9, 16, 25 ya. Nah, kalau X kuadratnya 0, berarti Y kuadratnya bisa 16 atau 25. Kalau X kuadratnya 1, sama juga ya masih, 3 boleh, ya 9 ya. 9, 16, 25. Kalau 4, berarti 4 kuadrat kan 16, berarti 0 udah boleh nih. Bisa 0, bisa 1, bisa 9, bisa 16, bisa 25. Agak gegabah kayak gini ya, karena di sini kita minta jumlahnya itu nggak boleh lebih kecil dari 10. Jadi 0 sama 1 nggak boleh. Oke, lanjut. Kalau 9 supaya jadi 10 berarti mungkin ya 1. 0 nggak boleh, hati-hati. Bisa 4, bisa 9, bisa 16. Kalau 25 kebablasan, karena jadi 34, padahal paling gede 30. Lanjut, kalau 16, bisa 0, bisa 1, bisa 4, bisa 9. 16 nggak boleh, karena jadi 32, kelewatan. Kalau 25 gimana? Bisa 0, bisa 1, bisa 4. Kalau 9 kelewatan. Oke, berarti nilai Y yang mungkin ini plus minus 4 sama plus minus 5, ini plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5. Untuk ini berapa? Plus minus 3, plus minus 4, plus minus 5 juga. Untuk ini plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4. Agak banyak ya, ngulik nih kita. Kalau ini 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Lanjut terakhir nih berarti 0 plus minus 1 plus minus 2. Untuk kasus pertama ada 1 dikali 4 jadinya 4 cara. Untuk kasus kedua 2 di sini 6 berarti 2 kali 6 ada 12 cara. Lanjut di sini 2 dikali ini ada berapa? 6 juga ya. Jadi 12 cara aja langsung. Untuk ini 2, ini 8. 2 kali 8 itu 16 cara. Yang ini 2. Di sini hati-hati nih. Ini ada 1, 2, 2, 2. Jadi 7. 7 dikali 2, 14. Terakhir ini 2. Ini 1, 2, 2 jadi 5. 2 kali 5 itu 10. Kita tinggal jumlahin. 4 jadi tambah 12, 16, 28, 28 tambah 16 itu 44, 44 tambah 14, 58, tambah 10 hasilnya 68. Jawabannya yang D. Oke, cara lainnya aproksimasi ya, perkiraan. Di sini kan jarak jawabannya agak jauh-jauh ya. Coba kita perkiraan nilai terdekatnya aja. X kuadrat plus Y kuadrat. Jadinya kalau sama dengan R kuadrat itu analog dengan lingkaran berjari-jari R ya. Yang pertama kalau R kuadratnya sama dengan 30. Yang kedua kalau jari-jari 10. Kita lambangin aja R kecil. R kecilnya sama dengan, atau jari-jari kuadratnya yang kecil itu 10. Berarti ini analog dengan lingkaran atau luas lingkaran yang di dalam lingkaran jari-jarinya itu akar 30 dan di luar lingkaran yang jari-jarinya akar 10. Jadi luasnya tinggal pi kali R besar kuadrat dikurang pi kali R kecil kuadrat. Pi-nya 3,14 dikali dengan 30 dikurang 10 jadinya 20 atau jadinya 62,8. Nah, jawaban yang paling dekat dengan 62,8 adalah yang D ya. Lebih cepat dengan aproksimasi. Nomor 10. Suatu objek di titik X, Y hanya dapat bergerak ke titik X plus 1, Y, X, Y plus 1, atau X plus 1, Y plus 1. Banyak jalur berbeda yang dapat dilalui objek yang bergerak dari titik 0,0 ke titik 5,5 adalah, oke, sekarang perhatiin arah pergerakannya nih. Dari titik X, Y, kita buatnya di sini ada titik ini ya. Dia bisa bergerak kemana? Bisa ke X plus 1, Y, berarti absisnya geser ke kanan 1, ordinatnya tetap ya. Jadi dia
geser ke kanan 1. Bisa juga dari X, Y ya, ke X, Y plus 1. Berarti absisnya tetap ordinatnya nambah 1. Artinya gerak vertikal ke atas, 1 satuan. Atau kemungkinan satu lagi adalah dari X, Y ke X plus 1, Y plus 1. Jadi absisnya nambah 1, ordinatnya juga nambah 1. Jadi dia geraknya ke kanan 1, ke atas 1. Atau dia vertikal lagi, diagonal. Begini ya. Nah, ini biar cepat udah Kak Bo bikinin posisinya. Dia bergerak titiknya ya dari 0,0 mau ke 5,5. Arah geraknya cuma bisa ke kanan, ke atas, atau diagonal kanan atas. Kita sedikit nguli pakai cara SD aja ya. Nggak lama kok. Pertama yang ke arah datar jelas ke sini cuma satu cara semua. Ke atas juga cuma satu cara aja. Lalu yang ke kanan atau kanan atas di sini, dia bisa lewat ini satu, lewat sini satu juga, ini satu juga. Atau kita tinggal jumlahin aja ya, 1 tambah 1 tambah 1 jadinya 3. Lanjut ke sini, 1 tambah 3 tambah 1 jadinya 5. Lanjut ke sini, dia bisa dari sini 1, bisa dari sini 5, bisa dari sini 1. Jadi 5 tambah 1 tambah 1 jadinya 7. Dengan cara yang sama, ini jadi 7 tambah 1 tambah 1 itu 9. 9 tambah 1 tambah 1 jadinya 11. Untuk yang ini berarti 1 tambah 1 tambah 3 jadinya 5. 5 tambah 3 tambah 5 jadi 13. Lalu 13 tambah 5 tambah 7. Jadinya 12 tambah 13 itu 25. 25 ditambah 16 itu jadinya 41. 41 tambah 9 tambah 11 jadinya 61. Lanjut lagi atasnya 1 tambah 1 tambah 5 jadinya 7. Ini 12 tambah 13 25. 25 tambah 25 ini 50 ditambah 13 jadinya 63. 63 tambah 25 jadi berapa nih? 88. Tambah 41 jadi 129. 129 tambah 41 jadinya 170. Tambah 61, 170 tambah 61 jadi berapa? 231. Lanjut next satu lagi, 1 tambah 1 tambah 7, 9. 16 tambah 25, 41. Ini 66 ditambah 63 jadinya 129. 129 tambah 129 itu kan 258. Tambah 63 jadinya 321. Mudah-mudahan nggak salah ngitung ya, sambil dicek ya bareng-bareng. 321 sama 231, angkanya mulai banyak nih ya. Ini kan jadinya 552 ditambah dengan 129. Hasilnya jadinya 186. Kita taruh di sini 681. Baris paling atas sekarang 119 itu jadi 11. 20 tambah 41 jadi 61. 61 ditambah berapa nih? 170. Jadinya 231. Oh, mirip nih ya, 231, 321, 129 nih sama ini nih. Hasilnya jadi 681. Terakhir 681 dikali 2 itu jadinya 12136. 2 ditambah 321. Jadi 3861. 1683. Cocok ya, ada jawabannya yaitu yang C. Sebenarnya ada cara lainnya dengan kombinatorial, cuma mungkin secara waktu nggak lebih cepat. Jadi udah pakai cara ini aja ya. Nomor 11. Sejumlah kertas berbentuk persegi panjang ditumpuk, kemudian dilipat dua sekaligus untuk membentuk buku. Buku yang terbentuk diberi nomor halaman berurutan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga akhir. Jika salah satu lembar kertas dari buku tersebut diambil, jumlah keempat nomor halamannya adalah 122. Yang diminta banyak kertas yang digunakan untuk menyusun buku tersebut adalah berapa lembar. Di sini catatannya berikut ini adalah contoh ilustrasi dari buku yang menggunakan 2 lembar kertas ya. Lembar pertama, lembar kedua
ditumpuk terus dilipat ya. Baliknya halaman 2 itu kan halaman 1. Jadi ini 1 dibaliknya 2, lanjut 3 dibaliknya 4, ini lanjut 5 dibaliknya 6. Halaman terakhir dari tekukan ini ya, itu jadinya 7 sama 8. Ini contohnya halaman 4 sama 5 ya dalam satu lembar ini. Kalau dibalik itu baliknya isinya 6 sama 3 ya. Ini 3-nya dibaliknya 4 jadi 3, 4. 5 baliknya 5 ada 6. Jumlah nomor halamannya di sini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Hasilnya jadinya 18. Kita cek halaman pertamanya. Ini kan 1, 2 dibaliknya adalah 7 sama 8 pasti ya. Satu lembarnya ada 4 halaman. 2 lembar jadi 8 halaman. 2 halaman terakhir adalah 7 dan 8. Sedangkan depannya itu 1 sama 2. Ini kalau dijumlahin jadinya sama 18 juga. Kalau membuktiinnya juga nggak susah. Misalkan ada N halaman gitu ya. Maka lembaran pertama itu kan isinya apa? 1, 2, kemudian paling terakhirnya itu N dan N min 1. Kalau dijumlahin jadinya 1 sama min 1-nya habis, N sama N itu 2N, masih ada plus 2. Lembaran kedua gimana? Lembaran kedua pasti isinya 3 sama 4, terus turun 1 nih, dari N-1 turun 1 jadinya N-2 sama N-3. Kalau dijumlahin, N sama N itu jadinya 2N, min 3 sama plus 3-nya habis, lalu 4 dikurang 2, hasilnya 2. Nah, di soal ini jumlah halamannya, ya keempat nomor halaman pada satu lembarnya, adalah 122. Berarti 2N plus 2 itu sama dengan 122. 2N-nya sama dengan 120. Berarti N-nya berapa? 120 dibagi 2. Hasilnya 60. Tapi hati-hati nih. Walaupun ada di opsi jawaban, yang ditanya bukan banyak halamannya, tapi ada berapa lembar. Tadi kan satu lembarnya itu memuat 4 halaman. Berarti kalau ada 60 halaman, banyak halamannya tinggal kita bagi 4. 60 bagi 4 jadinya 15. Jadi jawabannya yang C. Nomor 12. Jika dua bilangan bulat positif memiliki jumlah 40 dan KPK-nya 48, maka FPB dari kedua bilangan tersebut adalah... Oke, yang pertama kita misalin aja itu bilangannya A sama B ya. Jadi kita punya A tambah B sama dengan 40. Lalu misalkan juga FPB-nya, FPB dari A sama B itu sama dengan P. Jadi kita bisa buat A itu sama dengan P kali sesuatu. Misalin aja Q, lalu B-nya sama dengan P kali sesuatu. Misalin aja R. Jelas di sini Q sama R-nya relatif prima ya, atau kita bisa buat FPB dari Q sama R itu sama dengan 1. Nah, ingat bahwa KPK dari A, B dikali dengan FPB dari A, B itu sama dengan A kali B ya. Mudah dibuktiinnya. Di soal diketahui KPK-nya itu 48. Kita kalikan dengan FPB A sama B. Tadi kita misalin si P sama dengan A kali B. A-nya tadi P kali Q, B-nya itu P kali R. Jadi PQ kali PR. Kedua ruas kita bagi aja dengan P. Dari sini kita punya 48 itu sama dengan P kali Q kali R. Kesimpulannya, P itu pasti faktor dari 48 ya, atau P membagi 48. Lalu dari yang ini, kita kecilin dikit, si A plus B sama dengan 40, kita ganti A-nya PQ, B-nya PR. Sama-sama ada P, kita keluarin aja langsung ya, jadi P kali Q plus R itu sama dengan 40. Artinya P itu faktor dari 40. Atau bisa kita tulis P itu membagi 40. Dari dua ini, P membagi 40, terus tadi juga kita punya P itu membagi 48, maka bilangan terbesar yang memenuhi ini adalah berapa? Ya, 8.
Jadi FPB dari A sama B 8, jawabannya yang A. Nomor 13, suatu bidang 4T ABC memiliki bidang sisi segitiga TBC, TBA, dan ABC yang masing-masing saling tegak lurus, seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya. Yang diketahui, luas TBC dibanding luas TBA dibanding luas ABC itu 1:2:3, dan panjang AC itu 10. Yang diminta volume bidang 4 TABC. Kita misalin dulu, panjang sisi BA itu A, panjang sisi BC itu C, panjang sisi BT itu T. Sisi lagi, rusuk maksudnya ya. Lalu yang diketahui lagi adalah panjang AC-nya itu 10. Dari informasi perbandingan luasnya, kita punya apa nih? Luas TBC itu kan setengah kali CT dibanding dengan luas TBA itu sama dengan setengah A kali T. Terakhir, luas dari ABC itu adalah setengah kali A kali C. Perbandingannya 1:2:3. Karena bicara perbandingan nih, setengahnya bisa kita buang ya. Oke, yang pertama dari CT banding AT itu 1:2. Sama-sama ada T-nya, bisa kita buang ya perbandingannya. Yang kita dapat adalah C dibanding A sama dengan 1:2. Berikutnya kalau AT dibanding AC itu 2:3. Di sini ada perbandingan si A, berarti kita bisa buang si A-nya. Kalau ini A-nya dibuang, yang kita dapat adalah perbandingan T banding C, yaitu 2:3. Untuk gabungin jadi 1, C dibanding A dibanding T, caranya mudah, yaitu ini kan penghubungnya si C ya. Di sebelah sini C-nya itu 1, di sebelah sini C-nya itu 3. Samain, ambil KPK-nya aja ya. Di sini C-nya kita buat jadi 3. Nah, 1:2 itu kan sama dengan 3 dibanding 6. Jadi C banding A banding T itu sama dengan 3 dibanding A-nya itu 6 dibanding T-nya itu 2. Jadi kita bisa buat C-nya itu sama dengan 3X, lalu A-nya itu sama dengan 6X, terakhir T-nya itu sama dengan 2X. Untuk nyari X-nya gimana? Dari informasi si AC-nya 10. Ini kan segitiga siku-siku ya, berarti berlaku Pitagoras. A kuadrat tambah C kuadrat sama dengan AC kuadrat. A kuadratnya berarti 6X kuadrat itu 36X kuadrat, ditambah C kuadrat, 3X dikuadratin berapa? 9X kuadrat, sama dengan AC kuadratin, yaitu 10 dikuadratin. 36X kuadrat tambah 9X kuadrat, jadinya 45X kuadrat, sama dengan 10 dikuadratin maksudnya, jadinya 100. Berarti X kuadrat sama dengan 100 dibagi 45. Atau kalau disederhanain kita bagi 5 dapat 20/9, atau X-nya sama dengan per 9. Ini jadi diakarin jadi 3. 20 kalau diakarin itu 2/5. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah volume bidang 4 TABC. Ini bentuknya adalah prisma segitiga ya, volume prisma, yaitu sama dengan sepertiga luas alas, berarti setengah AC, kali tinggi, yaitu si T, sama dengan sepertiga kali setengah dikali AC, berarti 3X dikali 6X dikali T, yaitu 2X. 3 kali 2 yang bawah kecoret sama 3 kali 2 di atas. Jadi sama dengan, masih ada 6, lalu X kali X itu X kuadrat dikali X. Kita buat begini aja, karena tadi kita udah punya X kuadratnya itu
20/9 dikali X-nya adalah 2/3 akar 5 sama dengan, ini kan 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 20 kali 2 itu 80, bawahnya masih ada 9, akar 5-nya tulis ulang. Jadi volumenya 80/9 akar 5, jawabannya yang A. Nomor 14. Diketahui barisan geometri 80, X, Y, Z 3125. Nilai terkecil yang mungkin dari X min Y plus Z adalah cukup sederhana soalnya di sini 80 itu kan suku pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 3125 itu suku kelima. Suku ke N dari barisan geometri itu A kali R pangkat N min 1. Kalau kita tulis suku kelimanya dulu, suku kelima itu berarti AR pangkat 4 sama dengan 3125. Lalu suku pertamanya bisa kita ganti 80. Jadi langsung aja R pangkat 4 itu sama dengan 3125 dibagi 80. Kalau atas bawah kita bagi 5, hasilnya jadi yang bawah jadi 16. Lalu yang atas 3125 dibagi 5. 31 dibagi 5 itu 6, 12 dibagi 5 itu 2, 25 dibagi 5, 5. Nah, 625 itu kan 5 pangkat 4. 16 itu 2 pangkat 4. Berarti R-nya sama dengan, hati-hati ya, plus minus ya. Plus minus 5/2. Jadi kita bagi dua kasus. Yang pertama kalau R-nya sama dengan 5/2. Yang kedua, kalau R-nya itu sama dengan min 5/2. Sampai sini berarti kita punya X-nya sama dengan 80 dikali 5/2. Jadi 40 kali 5 itu 200. Lalu Y-nya sama dengan 200 kali 5/2. Berarti 500. Terakhir Z-nya itu 500 dikali 5/2. Berapa? 250 dikali 5, jadi 1250. Sedangkan untuk R sama dengan min 5/2, berarti nilai X, Y, Z-nya mirip aja sama nilai atasnya, cuma tandanya selang-seling ya, plus min ya. Jadi X-nya itu min 200, lalu Y-nya 500, terakhir Z-nya min 1250. Untuk yang atas kita dapat nilai X min Y plus Z-nya berarti min 300 ditambah 1250 jadinya 950. Sedangkan untuk yang kalau X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini berarti X min Y-nya itu min 700 ditambah min 1250 jadinya min 1950. Jawabannya yang B ya, diantaranya yang lebih kecil kan yang minus 1950. Nomor 15. 6 bilangan prima kurang dari 160 membentuk barisan aritmetika dengan beda lebih dari 1. Jumlah ke-6 bilangan tersebut adalah... Oke, sekarang kita list dulu ya bilangan prima yang kurang dari 160. Ngulik sedikit. Yang satuan itu 2, 3, 5, 7, 9 enggak. Kemudian 11, 13, 15 enggak. 17, 19. Lalu 23, 27 enggak. 29, 31, 33, 35, 37. Lanjut 41, 43, 47. Kalau yang 5 cuma 53 sama 59. Lalu 61, 67. Lanjut 71, 73, 79. Lalu 83, 89. 9 itu cuma 97 aja. Yang 100 banyak nih. 101, 103, 107, 109. Berikutnya 113. 127, 131, 137, 139, 149, 151. Satu lagi, 157. Nah, barisan aritmatikanya terdiri dari 6 bilangan prima ya.
Terbesarnya 157, terkecilnya 2, berarti beda maksimumnya, beda terbesar yang mungkin itu adalah 157 dikurang 2 dibagi, karena di soalnya yang ada barisan ada 6 bilangan, berarti melewati 5 kali beda ya. Dari 2 ke 157 itu 5 kali beda, berarti beda maksimumnya adalah ini jadi 155 dibagi 5 itu 31. Atau sebelumnya ini kan bilangan 2 itu nggak mungkin jadi barisan bilangan ya, karena kedua itu kan genap sedangkan suku lainnya ganjil. Nanti beda 2 suku, kalau duanya nggak ada itu kan pasti 2 bilangan ganjil, selisihnya pasti genap ya. Nah, kalau ada duanya, nanti ada suku atau 2 suku yang berdekatan yang bedanya ganjil. Nah, itu nggak mungkin nih. Jadi langsung aja, beda maksimumnya ini kita kurangin aja sama 3, terus kita buletin ke bawah aja. Hasilnya jadi 154 dibagi 5 dibuletin ke bawah, jadinya 150 dibagi 5, hasilnya jadi 30. Jadi uji pertama kita buat untuk bedanya yang 30, nanti kalau gagal kita turun ya 29, 28, dan seterusnya. 29 enggak, ambil yang genap-genapnya aja. Oke, kita cek kalau suku awalnya 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Kalau suku awalnya 3 lalu bedanya 30, maka barisan aritmatika yang terbentuk habis 3, 30. Nah, ini gagal nih ya, karena 30-nya bukan bilangan prima. Jadi ini tidak memenuhi. Sekarang kalau suku awalnya 5, berarti habis 5 tambah 30, 35, gagal juga, tidak memenuhi karena 35 bukan bilangan prima. Lanjut ke 7. 7 tambah 30, 37. Aman, prima. 37 tambah 30 itu 67. Kita tandain sekalian di sini ya. 7-nya prima, kemudian 37 prima, berikutnya 67 juga prima. 67 tambah 30 jadi 97, prima juga. 97 tambah 30 itu 127. Ada juga ya, ini bilangan prima juga. Dan kalau ditambah 30 jadi 157 juga bilangan prima. Jadi ternyata barisan bilangan aritmatika yang dimaksud adalah yang suku awalnya 7, kemudian bedanya 30. Ini memenuhi. Nanti bisa dicek bahwa yang lainnya nggak memenuhi ya. Kalau kita tambahin, langsung aja ya. 7 tambah 37 jadinya 44. 44 tambah 64 jadinya 111. 111 tambah 97 jadi 208, tambahin ini jadi 335, tambahin 157 jadinya 492. Jawabannya yang C. Oke, nggak terlalu susah, yang penting tekun dan teliti. Nomor 16, Ana memiliki 9 stiker sebagai berikut. Ada 2, kita bilang aja nih boneka ya. Kemudian ada 4 centang dan 3 hati. Lalu 8 stiker akan ditempel berjajar dari kiri ke kanan di sampul buku tulisnya. Banyaknya cara ia menempel ke 8 stiker tersebut sehingga stiker yang sama tidak bersebelahan dan stiker bergambar hati tersenyum terletak di paling kanan adalah, kita siapin defaultnya dulu ya, ada 8 slot, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu dibilang stiker bergambar hati terletak di sebelah paling kanan. Ini udah default, jangan diotak-atik lagi. Jadi ini udah nggak usah dilihat lagi ya, udah berkurang 1. Dan catatan stiker yang sama itu tidak bersebelahan. Oke, dari sini yang paling banyak ada stiker centang, jadi kita bagi kasusnya berdasarkan banyaknya stiker centang ya. Kasus pertama, kalau ada seluruhnya terpakai 4 si stiker centangnya. Kita siapin tempatnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paling kanan udah tempatnya si hati. Karena ada 4 centang dan posisinya tidak boleh bersebelahan, maka dari 7 tempat ini, tempat si centang cuma ada 1 kemungkinan, yaitu berselang-seling seperti ini. Hanya ada 1 cara. Nah, untuk menempati posisi yang belum terisi dari 2 boneka dan 2 hati, pertama dari komposisi ada 2 cara, yaitu bisa 2 hati 1 boneka atau 2 boneka 1 hati. Ya, ada yang 2, ada yang 1. Nah, posisi menempatkan yang 1 itu ada bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ada 3.
Jadi total keseluruhan cara di sini untuk kasus 4 centang itu ada 6. Kasus kedua yaitu jika menggunakan 3 centang. Udah cuma 2 kasus saja ya, karena kalau 2 centang nanti nggak mungkin. Karena nanti adanya cuma ada 2 centang, 2 boneka, 2 hati, itu cuma ada 6. Padahal kita butuh mengisi 7 tempat. Jadi minimal butuh 7 stiker. Artinya banyaknya centang, kalau nggak 4 ya terpakai semua, yaitu 3. Butuh sabar dan teliti sedikit, kita siapin dulu tempatnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya buat yang kanan default. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling kanan default si hati. Kita buat dulu. Ini kita split 2 ya. Yang pertama kalau sebelahnya hati itu bukan centang. Yaitu boneka ya. Kita huruf B aja deh biar nggak ribet gambarnya. Kasus kedua nanti kalau yang sebelahnya hati itu centang. Kita buat cepat aja. Ini kasus kalau sampingnya hati itu centang, maaf, boneka maksudnya. Ini kalau sampingnya hati itu centang. Kita susun sistematis sekarang. Perlu 3 centang, berarti posisinya bisa di sini. Kita buat cepat aja. Untuk yang bawah, gini ya. Oke, lihat ke sini lagi, boneka sama hati yang bisa dipakai itu yaitu 2 boneka sama 2 hati. Berarti untuk mengisi 3 tempat di sini, karena udah terambil 1 boneka, berarti tinggal 1 boneka dan 2 hati. Untuk yang ini berarti boneka satunya nggak boleh di sini ya, bisa di sini atau di sini, hatinya menyesuaikan. Banyak cara naruh boneka, bisa di sini atau di sini. Ada 2 cara. Untuk kasus kedua, bonekanya nggak boleh di sini ya, karena akan menyebabkan hatinya nanti bersebelahan. Jadi tempat boneka itu hanya bisa di sini atau di sini, yaitu ada 2 juga. Atau kabotan denda ya, tempatnya boneka yang mungkin tuh bisa di sini atau di sini, makanya ada 2. Untuk yang ini tempatnya boneka itu bisa di sini atau di sini. Untuk kejadian yang ini tempatnya boneka itu bisa di sini atau di sini. Untuk kejadian keempat, karena udah terselang-seling oleh tanda cek, ya tanda centang, maka si bonekanya bisa ada 3 posisi. 3 kemungkinan tepat. Jadi untuk yang ini ada 2 cara, yang ini ada 3 cara, totalnya ada 9. Sekarang untuk yang ini sama kayak tadi, kita kasih stabilo aja untuk posisi yang fixnya. Yang jelas gambar yang di sini harus sama dengan gambar yang di sini. Karena nanti kalau yang ini sama dengan yang ini ya misalnya, maka yang 2 ini jadi berdekatan gambar yang sama, nggak boleh. Untuk yang ini pasangannya bisa dengan yang ini atau dengan yang ini ya, bisa dibilang relatif bebas, yang penting ini nggak boleh sama. Atau kita buat sendiri-sendiri deh. Untuk yang atas, yang ini bisa centang, bisa boneka, ada 2 cara, dikali dengan, nggak perlu dikali ya, karena tempatnya udah fix, berarti ini 2 cara. Untuk yang ini, paling sini tuh bisa boneka, bisa centang, ada 2 cara. Dikali dengan, demikian juga di sini, bisa boneka centang, bisa centang boneka, bisa 2 cara juga, jadi total ada 4 cara. Ini kita geser dikit, biar ntar tinggal ngelurusin aja. Untuk kasus ketiga, ini mirip dengan kasus pertama ya, yang di sini harus sama dengan yang ini. Bisa centang, bisa boneka, jadi ada 2 cara, yang ini menyesuaikan. Sedangkan yang ini yang penting beda ya, bisa centang boneka, bisa boneka centang, ada 2 cara. Ini bebas juga, jadi ada 2 kali 2 juga, sama dengan 4. Kasus ada 2, terus 1, 1 begini, mirip dengan ini ya, 2, terus 1, 1. Begitu juga dengan yang ini, 2, 1, 1. Jadi, ini banyak cara, semua sama, yaitu 4. Untuk kasus yang ini berarti 4 dikali 5, jadinya 20 cara. Artinya banyaknya seluruh kemungkinan susunan yang memenuhi adalah 6 ditambah 9 ditambah 20. Jadinya 15 ditambah 20 itu 35. Nggak susah, cuma butuh cermat sama teliti ya. Nomor 17. Segitiga sama sisi ABC dan DEF dengan panjang sisi sama, yaitu 1 cm.
titik B terletak pada sisi DE, titik D terletak pada sisi AB, dan titik G adalah perpotongan sisi BC dan DF. Jika luas daerah segi 4 ADGC sama dengan luas daerah segi 4 BEFG dan juga sama dengan luas segitiga BDG, maka keliling segi 5 AEFGC adalah, ini udah Kak Bo buatin gambarnya dulu aja ya biar langsung jelas. Ini segitiga sama sisi ABC dan DEF-nya, mereka berpotongannya pasti nanti di segitiga sama sisi juga nih, BDG. Kita misalin panjang sisi segitiga sama sisi BDG-nya itu S. Karena panjang sisi AB ini 1, ini S, berarti panjang AD 1 min S ya, mudah ya. Sekarang perhatikan segitiga ABC, ini kan bisa kita buat dari segi apa nih, trapesium ya. Trapesium ACGD ditambah dengan segitiga apa? Segitiga BDG. Oke, karena diketahui ADGC atau ACGD ini sama dengan BDG, maka luas ABC itu sama dengan 2 kali luas segitiga BDG. Atau kita punya perbandingan nih, ada C-nya ya. Perbandingan luas ABC dibanding luas BDG adalah 1:2. Nah, BDG dan ABC ini kan sebangun ya. Ingat kalau ada perbandingan luas daerah sebangun itu sama dengan kuadrat dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya sisinya ambil yang mana aja ya, karena segitiga sama sisi. Berarti perbandingannya itu S dibanding dengan 1 kuadrat. Atau sama dengan S kuadrat, berarti kita punya S sama dengan akar dari setengah atau setengah akar 2. Sekarang yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah keliling segi 5 AEFGC. AEFGC ya, seluruh daerahnya ini. Biar simpel ngitungnya, kelilingnya itu bisa kita buat dari ini 1 ditambah 1 ditambah 1, jadinya berapa? 3. Lalu ditambah panjang ini 1 min S sama ya dengan ini ya, 1 min S, ini juga 1 min S, ini juga 1 min S. Jadi 1 min S-nya ada 1, 2, 3. Kita hitung terpisah aja ya, 3 kali 1 min S atau sama dengan 3 dikurang 3S. Ini kalau dikali 3 jadinya 3/2 akar 2. Kalau ditambahin ke sini, 3 min 3/2 akar 2. Kalau dijumlahin 3 tambah 3-nya jadi 6. Ini tulis ulang aja, min 3/2 akar 2. Jawabannya yang C. Nomor 18. Bilangan superganjil didefinisikan sebagai bilangan bulat positif yang semua digitnya ganjil. Hasil penjumlahan semua bilangan superganjil yang kurang dari 1000 adalah, oke kita kelompokin dulu ya. Dari mulai bilangan 1 digitnya, lalu bilangan 2 digitnya, sama 3 digit. Dah mentok di 3 digit, karena kurang dari 1000. Oke, kalau bilangan 1 digit superganjil itu mudah ya. 1, 3, 5, 7, 9. Ya, kita tulis di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Kita misalin aja, ntar sering pakai ini sebagai A, yaitu kalau dijumlahin 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, untuk bilangan superganjil 2 digit, berarti digit pertamanya bisa ini semua. Digit keduanya sama ya, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Semuanya ini bercabang ya, artinya nanti angka 1 itu muncul 5 kali, begitu juga angka 3 dan sampai 9 nanti ya. Nilainya berapa? Untuk di posisi puluhan, berarti 10 dikali ini semua, kita misalin A tadi, nggak usah pakai kurung deh. Jadi 10A. Nah, setiap ini 1, 3, 5, 7, 9-nya ini itu muncul 5 kali. Jadi perlu kita kali 5. Ditambah satuannya, untuk setiap ini, 1 ada 1, berarti muncul 5 kali. Begitu juga angka lainnya, berarti ditambah dengan 5A. 50A tambah 5A jadinya 55A. Lanjut sekarang untuk yang 3 digit, berarti ini 11 bilangan ketiganya. Jadi ini satu angka yang depannya jadi puluhannya atau ratusannya, ini jadi puluhannya. Sekarang satuannya bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9.
Untuk bagian ratusan itu nilainya perlu dikali 100. Satunya muncul berapa kali? 5 dikali 5. Begitu juga angka lainnya ya. Kita buat A tadi di sana, berarti dikali dengan 5 kuadrat. Nanti kalau sampai 4 digit berarti ntar 5 pangkat 3 dan seterusnya ya. Ditambah dengan untuk posisi puluhan, berarti 10A dikali 5 kuadrat. Untuk posisi satuan, A dikali 5 kuadrat. Jadi berapa ya? 2500 ditambah 250 ditambah 25. Jadinya 2775. Jadi ini sama dengan 2775A. Jadi hasil penjumlahan seluruhnya adalah 2775 ditambah 55. Jadi 2830 tambah 1. Jadi 2831A. Lupa ini belum di stabilo ya. A-nya apa? A-nya kita ganti 25. Jadi sama dengan berapa nih? 2831 dikali 25. 5, 15 nyimpen 1, 1 nyimpen 4, 14, 28 dikali 2 itu kan jadinya 56 ya. 31 jadi 62. Kalau kita jumlahin jadinya 57707. 70.775. Jawabannya yang D. Nomor 19. Berikut ini adalah barisan bilangan bulat positif berurutan dari 1 sampai 10 yang ditulis dengan aturan menggunakan hanya huruf A, B, C saja. Ini barisannya ya, A, B, A, C, dan seterusnya sampai A, C, A, dan masih terus ya. Jika aturan tersebut digunakan untuk menuliskan seluruh bilangan bulat positif, maka nilai dari A, B ditambah A, C adalah, perhatian ya, karena ini itu digunakan untuk menuliskan seluruh bilangan bulat positif, jadi paling depan itu 1, ini 2, ini melambangkan 3, dan seterusnya ya. Sampai di sini yang diketahui ACA itu berarti 10, dan seterusnya. Di sini perhatikan untuk mengenali polanya lebih jauh ya. Kan depannya huruf A semua. Sekarang apa yang terjadi? Kalau A-nya kita buang dulu nih. Jadi semua huruf A di posisi paling kiri atau pertama itu kita buang. Maka yang terbentuk adalah yang pertama itu habis ya, anggap aja himpunan kosong. Lalu AB, A-nya dicoret itu tinggal B, dan seterusnya. Yang 2 digit mulai dari BB. Nah ini kalau diperhatikan lebih jauh, maka kita punya pola, atau sebelumnya lihat yang 1 digit dulu deh. Yang 1 huruf. Bukan digit tapi huruf. Secara urutan berarti kita punya informasi bahwa B lebih kecil dari C, lebih kecil dari A. Kalau kita anggap B itu 1, C itu 2, A itu 3, maka kita punya barisannya kosong itu kita anggap 0 ya, nanti kita keep dulu 0-nya. Lalu BCA itu berarti 1, 2, 3, lalu BB, BC, BA itu berarti 11, 12, 13. Lanjut, CB, CC, CA itu berarti 21, 22, 23, dan seterusnya. Nah, perhatiin kalau angka 0 diabaikan dulu, maka barisan bilangan ini membentuk bilangan basis 3, namun bilangan dipakai bukan 012 tapi 123 ya. Jadi maksudnya kita akan menggunakan aljabar basis 3 dengan sedikit mengkonversi angka 012 jadi 123. Tapi ingat urutan ini semua diawali dengan 0 sebenarnya. Jadi kalau kita buang ini, nanti pada sesungguhnya atau yang sebenarnya itu tinggal tambahin 1 ya, yaitu tambahin digit pertamanya atau suku pertamanya. Oke, lanjut kita mau jumlahin AB sama AC. Yang pertama kita drop dulu A-nya, jadi kita lihat BAB itu sebenarnya mewakili bilangan berapa sih ya? Atau kita buat sama dengan aja nih, BAB itu berarti kan sama dengan 121 dalam basis 3. 121 lagi, maksudnya 131 ya dalam basis 3. B-nya 1, A-nya 3, B-nya 1. Kita ubah ke basis 10, jadinya 1 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 pangkat 1 ditambah 1 kali 3 pangkat 0. Jadi 9 ditambah 9 ditambah 1. Jadi sama dengan 19
Artinya AB itu sama dengan apa? Kan tinggal tambahin 1 aja ya. Jadi 19 tambah 1 itu 20. Lanjut sekarang kalau si AC berarti kita start dari CAC. C itu 2, A itu 3. 2 dalam basis 3 akan kita convert lagi. Jadinya 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 pangkat 1 ditambah 2 kali 3 pangkat 0. Sama dengan berapa nih? 9 kali 2, 18 tambah 9, 27. 27 tambah 2, jadinya 29. Berarti AC tinggal 29 tambah 1 yaitu 30. Kita tinggal jumlahin, tulis di bawah aja ya. Jadi AB ditambah dengan AC itu sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50. Nah, untuk mengembalikan 50 ke bentuk huruf ya, berarti ini harus kita kurangin 1 dulu ya. Karena ini pasti depannya ada A. Jadi 50 kurang 1 sama dengan 49. Nah, 49 kita nyatakan dalam basis 3. Ingat ya, tinggal buat aja gini, 49 dibagi 3 itu jadinya 16. Jadi 48, nyimpen 1. Kita bagi 3 lagi itu 5, masih nyimpen 1 juga. 5 dibagi 3 itu 1, nyimpennya 2. Jadi 49 dalam basis 3 sama dengan 1, 2, 1, 1 basis 3. 1, 2, 1, 1 itu sama dengan apa? 1 itu B, 2 itu C, 1 lagi B lagi, 1 lagi B lagi. Jangan lupa kita harus selalu tambahkan A di bagian depannya ya, untuk menyimbolkan yang 1 di awal tadi. Jadi ini hasilnya A, B, C, B, B. Jawabannya yang B ya. Nomor 20. Jika fx sama dengan 2025 tambah x plus 1 per x, dan seterusnya ini ya, tinggal dilihat aja yang diminta, maka nilai f2 tambah f1 min f min 1 min f min 2 itu sama dengan berapa? Oke, yang pertama kita ubah dulu bentuk fx ya, jadi 2025-nya biarin aja, tapi yang ini kita bisa buat jadi x per x ditambah 1 per x ya. X per x-nya itu jadi 1, ditambah 1 per x-nya ya biarin aja. Lalu yang kedua berarti x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1, ditambah ini jadinya 2 per x kuadrat. Lanjut, berikutnya x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 1, ditambah 3 dibagi dengan x pangkat 3. Dan seterusnya, berarti yang terakhir suku ke-10-nya atau bentuk yang x pangkat 10 dibagi x pangkat 10-nya kan jadinya 1 ditambah 10 per x pangkat 10. Ini kan fx-nya ya. Kalau kita buat f min x-nya berarti sama dengan 2025 ditambah, berarti fx-nya bisa kita buat apa nih? 2025 ditambah 1 sampai 10 kali jadi 10 ya. Jadi 2035 ditambah 1 per x plus 2 per x kuadrat plus 3 per x pangkat 3 dan seterusnya sampai 10 dibagi x pangkat 10. Nah, di soal kan berpasangan ya, ada F2, ada F-2, ada F1, ada F-1. Jadi, di sini kita tentuin juga nilai dari F-X atau bentuk dari F-X. Jadinya apa? 2035. Ini nilainya jadi 1 per min X itu min 1 per X. Untuk yang ini berarti min X dikuadratin jadi X kuadrat ya. Jadi tetap plus 2 per X kuadrat ini. Berarti yang pangkatnya ganjil itu berubah jadi minus, sedangkan yang pangkatnya plus itu tetap, yang pangkatnya genap maksudnya itu tetap plus gitu ya. Ini kalau kita di soalnya dikurangin, berarti ini kalau kita kurangin jadi fx dikurang f min x itu sama dengan, kalau ini 2035 dikurang 2035 kan habis. Nah yang sama juga habis nih ya, ini dengan ini. Pokoknya nanti yang pangkatnya genap itu saling cancel, saling meniadakan. Lalu untuk yang pangkatnya ganjil, ini ada 1 per x dikurang min 1 per x. Jadi ada 2 ya. 2 kali bentuk 1 per x. Demikian juga dengan yang suku-suku yang memuat x pangkat ganjil ya. Masih ada plus 2 kali 3 per x pangkat 3. Tambah terus sampai terakhir sebelum 10 itu 9. Jadi 2 kali 9 per x pangkat 9.
Jadi kita punya kalau X-nya sama dengan 1, yang kita dapat adalah F1 min F min 1 itu sama dengan 2 dikali, X-nya ganti 1 semua nih. Jadi 1 ditambah 3 tambah tanggungnya 5, 7, 9 sama dengan 2 dikali, boleh dihitung manual atau langsung 5 kali 5. Jadi 2 dikali 25 sama dengan 50. Kalau X-nya ganti 2 gimana jadinya? Berarti F2 ya, masukinnya ke sini ya. F2 dikurang F min 2 itu sama dengan 2 dikali 1 per 2 ditambah 3 per 2 pangkat 3 jadinya 8 ditambah 5 per 2 pangkat 5 itu 32 ditambah 7 per 2 pangkat 7 berarti 128 ya. Terakhir tambah 9 dibagi 2 pangkat 9 10, 5, 12. Agak lumayan ya nyaman penyebutnya. Ini kan ada dikali 2 ya, berarti bagian bawahnya yang paling gede nanti 2 dikali 1/512 itu kan jadinya 256. Nah, 1 itu sama dengan 256 per 256 ditambah 3 dikali 64 ya. Jadinya 192 ditambah 5 dikali 16 jadinya 80 ditambah berapa nih? 7 kali 4 ya, 28 ditambah ini ya 256 ya, berarti tetap 9-nya. Jadi sama dengan bawahnya 256. Ini 192 ditambah 28 jadinya 220 ditambah 80 jadinya 300. Tulis dulu aja 300 ditambah dengan 256 tambah 6 itu kan jadinya 265. Kalau kita tambahin 265 jadinya 565. Ya, nggak susah, cuma butuh teliti aja. Nah, di soal yang dimaukan bentuk ini ya. Nah, bisa kita sedikit putar dikit. Jadi F2 ketemuin dengan ini minus F min 2. Sedangkan F1 dideketin dengan, dikurang maksudnya ya, dengan F min 1. F2 dikurang F min 2-nya ini, kemudian F1 dikurang F min 1-nya yang ini. Kita samain penyebutnya ya. Bawahnya kita buat 256, berarti atasnya 50 dikali 256, yaitu 256 bagi 2, 128 ya, nolnya ada 2. Ini kalau kita jumlahin belakangnya 65, 5 tambah 8, 3, nyimpen 1, 12 tambah 1, 13. Jadi 13.365 dibagi 256. Jawabannya yang C. Nomor 21. Bilangan segi 5 ke N adalah banyaknya titik yang membentuk N segi 5 seperti yang disebut pada gambar berikut ini. Oke, bilangan segi 5 ke 0 itu nilainya 1, cuma ada 1 titik, dan seterusnya ya. Lalu yang diminta adalah bilangan segi 5 yang paling dekat dengan 2025 adalah bilangan segi 5 ke, kita lihat dulu polanya, dari yang N sama dengan 0, 1, 2, 3, terus sampai ke N. Lalu kita coba amati polanya. Untuk N sama dengan 0, banyaknya titik adalah 1. Untuk N sama dengan 1, ya 1 segi 5, di sini polanya yang tadi 1 ditambahin dengan 4. Jadi kita bisa buat 1 ditambah 4 sama dengan 5. Untuk N sama dengan 2, ya 2 segi 5, berarti 1 ditambah 4 ditambah 7. 1 tambah 4 tambah 7. Untuk N sama dengan 3, ada 3 segi 5, berarti 1 tambah 4 tambah 7 tambah ini 10. Polanya udah kelihatan ya, ini membentuk deret aritmetika dengan suku awal 1 dan bedanya, berapa bedanya? Ya, mudah ya, 3. Ingat SN dari barisan atau deret aritmetika adalah N per 2, 2A, plus N min 1 kali B. Tapi hati-hati kalau dengan bentuk ini kan suku pertamanya kan yang 5 ya. Jadi yang ini jangan yang N sama dengan 0. Jadi suku awalnya yang sama dengan 5. Lalu yang dimau yang N supaya dia paling dekat dengan 2025.
supaya bilangan segi 5-nya dekat dengan 2025. Ini bisa kita substitusi N per 2 dikali 2 dikali A, suku awalnya 5, ditambah N-1 kali B, bedanya 3. 2-nya lempar ke kiri jadi 4050 sama dengan 10 dikali N. Ini ada 3N dikali N jadinya 3N kuadrat. Lalu ada 10 dikurang 3, jadi 7 ya. 7 dikali N jadinya plus 7N. 4050-nya langsung kita pindah ke kanan aja ya. Jadi sebelah kirinya 0, di sini minus 4050. Coba kita cari pakai rumus ABC. Nilai N yang memenuhi berarti N-nya itu sama dengan min B, jadinya min 7, plus minus akar D, akar dari B kuadrat min 4AC. 7 kuadrat 49, terus min 4AC-nya berapa nih? Min 4 kali 3 kali min 4050. Jadi sama dengan min kali min itu plus 12 dikali sama 4050, hasil berapa? Belakangnya 0, 12 dikali 5 itu 60, 4 kali 12 itu 48. Jadi di sini plus 48.600 dibagi 2A. Berarti 2 dikali A-nya berapa tadi? A-nya yang ini ya. Yang A-nya itu yang 3. Jadi dapatnya bawahnya itu per 6. Ini min 7. 48.600 kalau ditambah 49. Jadinya 48.649. Nah, ini dekatnya, ingat 22, kalau dikuadratin itu kan jadinya 44484. Berarti akar dari 48649 itu terletak di antara 220 dan 221. Oke, dari bentuk ini, kalau N-nya kita ganti 220, di mana? Sini ya, kalau N-nya sama dengan 220, maka yang kita dapat adalah N-nya sama dengan min 7 ditambah, nggak bisa yang min ya, karena yang min nanti hasil N-nya min, padahal N-nya harus bilangan asli. Jadi tambah 220 dibagi 6. Ini sama dengan berapa? 220 dikurang 7 kan jadinya 213, kalau dibagi 6 itu sama dengan berapa nih? 21 dibagi 6 itu 3, jadi 18, 33, jadi 5, jadi 35, 3 per 6 berarti setengah. Jadi kita cek kalau N-nya sama dengan 35 itu berapa. Nanti kalau N-nya sama dengan 36 itu berapa nilainya. Masukin kemana? Masukin ke sini ya. Tentunya sesudah dirubah A-nya itu 5, B-nya itu 3. Jadi N per 2 kali 2 dikali A berarti 10 ditambah N-1 kali B, bedanya 3. Hasilnya bisa disederhanain, jadi kita batasin dulu, maafnya sempit ya. Yang penting masih bisa dibaca jelas. Per 2-nya kita tulis dulu, terus di sini N dikali, ini ada 3N, lalu min 3 ketemu 10 jadinya plus 7. Untuk N sama dengan 35, berarti kita punya nilai bilangan ke 35-nya adalah 35 dikali 35 kali 3 berapa? 105 ya. 105 ditambah 7 itu jadi 112. 112 dibagi 2 itu sama dengan 56. Jadi sama dengan 6 dikali 5 30 ya, 0 nyimpen 3. Lalu ini 25 ditambah 18 itu jadinya 43, ditambah 3 tadi jadinya 46, 6 nyimpen 4, terus di sini 3 kali 5 kan 15, tadi nyimpen 4 jadinya 19. Gimana untuk N sama dengan 36? Kalau dimasukin ke sini langsung aja 36 dibagi 2 itu jadinya 18, lalu dikali dengan 36 dikali 3 itu jadinya 108. 108 ditambah 7 itu jadinya 115. Oke, kita kaliin dulu. 115 dikali 18 sama dengan berapa sini?
0 nyimpen 4, 2 nyimpen 1, 9. Ini jadi 115. Kalau kita jumlahin 0702. Lalu sekarang tinggal cek mana yang lebih dekat ke 2025. Kalau ini jaraknya ke 2025 itu kan cuma 45. Sedangkan ini jaraknya ke 2025 itu 25 tambah 40 yaitu 65. Di antara ini yang jaraknya lebih dekat berarti yang ini, berarti jawabannya adalah N sama dengan 36, yang C. Oke, nggak susah, tinggal butuh teliti. Nah, tapi kalau hitungan kamu ada yang selip-selip dikit, tulis di kolom komentar ya. Karena hitungan begini lumayan rawan salah hitung. Nomor 22. Suatu segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC dan AB 10 cm memiliki luas 25 cm persegi. Titik D, E, dan F terletak berturut-turut pada sisi BC, AC, dan AB. Dengan BD banding DC sama dengan CE banding EA sama dengan AF banding FB sama dengan 2 banding 3. Titik P, Q, dan R berturut-turut adalah titik potong garis AD dan CF, garis AD dan BE, serta garis BE dan CF. Perbandingan luas segitiga PQR dan ABC adalah, oke, pertama ini ada segitiga sama kaki ABC dengan AC sama dengan BC, lalu panjang AB-nya itu 10 cm. Kalau ini kita misalin panjangnya A, ini juga A, ini sudut alfa, maka luasnya sama dengan setengah kali A kali sin alfa. Lalu kalau tengahnya ini kita belah dua begini, berarti ini panjangnya 5. Untuk nyari tingginya itu berarti dari informasi luasnya 25 ya. Berarti 25 itu sama dengan setengah kali alasnya 10 kali tingginya T, dapat T-nya sama dengan 5. Kalau T-nya 5, ini 5, ini juga 5, yang kita dapat ABC adalah segitiga. Selain sama kaki, dia juga siku-siku. Jadi sini AC sama dengan BC, di sini siku-siku. Ini panjangnya 10, ini 5, berarti ini 5, ini 5 akar 2 ya. Tapi coba kita skip dulu panjang-panjangnya karena kita bicara tentang perbandingan. Kita selesai ini dulu ya. BD banding DC itu 2 banding 3. Kira-kira titik D-nya di sini. Lalu CE banding EA juga 2 banding 3. CE banding EA 2 banding 3. Kira-kira di sini. Terakhir AF banding FB 2 banding 3. Kira-kira di sini. Coba kita hubungin. C ke F, A ke D, lalu B ke E. Titik perpotongannya tadi berturut-turut ya, sini PQR, itu titik potong AD dan CF, AD dan BE, serta BE dan CF. Berarti ini P, ini Q, ini R. Sekarang kita terapin dalil Menelaus ya, jadi kita bisa punya BD banding DC kali CP banding PF kali FA banding AB, sama dengan 1 ya. Kita tulis di sini BD banding DC kali CP banding PF kali FA banding AB itu sama dengan 1. Nah, lihat di sini BD banding DC itu 2 banding 3 dikali CP banding PF kita biarin dulu. Terus EA banding AB. FA maksudnya. FA banding AB. Itu 2 banding 2 tambah 3, 5. Jadi sini 2 banding 5 sama dengan 1. Berarti kita punya CP banding PF itu sama dengan ini 4/15 pindah ke sana jadinya 15/4. Artinya CP banding CF itu sama dengan 15/15 tambah 4, 19. Nah, sekarang perhatikan perbandingan segitiga APC dibanding dengan segitiga ABC. Nah, ini kita bisa buat jadi luas APC dibagi dengan luas ABC dikali dengan luas AFC dibagi luas AFC. Di sini kita nggak merubah nilai ya, APC per ABC, ini dia. Sedangkan ini bagi ini kan 1.
Ini kita arahkan ke APC dibanding AFC sama dengan apa? Nih, lihat nih, APC dibanding dengan AFC. Itu kan sama aja dengan PC dibanding FC ya, atau CP dibanding CF, yaitu apa? Ini dia, 15/19. Lalu, luas AFC dibanding ABC, mana dia? Ini, AFC dibanding dengan ABC. Ya, tingginya sama nih, kalau ditarik dari titik C, maka kita tinggal lihat perbandingan AF dan AB. Karena tadi perbandingan ini 2/3, maka AF banding AB adalah 2/5. Sampai sini 15 dibagi 5 kan 3. 3 dikali 2, 6. Jadi sama dengan 6 dibagi 19. Oh ya, maaf, ini yang Q, ini R ketukar nih. Ya, yang di sini Q, di sini R. Ya, dengan cara serupa nanti ini akan dapat CE banding EA dikali AQ banding QD dikali DB banding BC sama dengan 1. Nanti kita akan dapat perbandingan antara AQB dengan ABC itu juga 6/19. Penjabaran sama persis ya step-stepnya dengan yang sebelumnya. Demikian juga nanti dari sini AF banding FB dikali BR kali RE, bagi RE maksudnya, dikali EC bagi CA sama dengan 1. Nanti yang didapat luas segitiga BRC dibanding luas segitiga ABC itu juga 6/19. Luas segitiga PQR itu sama dengan luas ABC dikurangin, ini sama dengan ini dikurangin yang mana? Dikurangin AQB, dikurangin BRC, dikurangin CPA. Tulis di sini ya. Dikurang AQB, dikurang BRC, terakhir dikurang CPA. Kalau semuanya ini kita bagi dengan segitiga atau luas segitiga ABC sesuai yang diminta soal, yang kita dapat adalah luas segitiga PQR dibagi dengan luas segitiga ABC sama dengan ini dibanding ini sama dengan 1 dikurang AQB dibanding ABC itu sama dengan 6/19. Lalu BRC banding segitiga ABC ini sama ya, 6/19 juga. Terakhir CPA dibanding ABC atau APC dibanding ABC itu sama dengan 6/19 juga. Jadi kita langsung singkat aja, 3 kali 6/19. Jadi sama dengan berapa? 19/19 dikurang 18/19. Itu sama dengan 1/19. Jadi perbandingan luas segitiga PQR dan ABC adalah 1/19. Jawabannya yang A. Nomor 23. Liam berkesempatan memilih secara acak satu nomor keberuntungan yang terdiri dari 6 digit bilangan dari 0 sampai 9. Ia akan mendapatkan hadiah jika ada setidaknya 3 bilangan ganjil berurutan di nomor keberuntungannya. Peluang Liam mendapatkan hadiah adalah berapa ya? Sebenarnya ini ada 2 interpretasi soal ya untuk kalimat ini. Jika ada setidaknya 3 bilangan ganjil berurutan di nomor keberuntungannya. 3 bilangan ganjil berurutan. Interpretasi yang pertama itu bisa jadi yang dimaksud adalah ya ganjil ya, tidak peduli yang muncul itu angka berapa, ya ganjilnya angka berapa, yang penting ganjil. Atau bisa juga diartikan ya, bisa juga diinterpretasikan bahwa 3 bilangan ganjil yang berurutan tadi selain secara letak itu berdekatan ya berurutan, nilainya juga berurutan, misalkan 1, 3, 5 atau 3, 5, 7 atau 7 atau 5, 7, 9 gitu ya. Mempertimbangkan waktu dan pilihan jawaban, maka kita menggunakan interpretasi bahwa yang dimaksud adalah bilangan ganjilnya itu berurutan, tapi bebas ya bilangan ganjilnya itu nggak harus berurutan, dia hanya secara letaknya aja berurutan.
Nah, dari 0 sampai 9 itu kan ada 5 bilangan ganjil dan ada 5 bilangan genap. Artinya, peluang terpilihnya bilangan ganjil pada suatu posisi dengan peluang terpilihnya bilangan genap itu sama-sama ya, sama-sama setengah. Dari 5/10 ya, setengah. Oke, sekarang kita misalkan bilangan ganjil pertama itu adalah G. Ini maksudnya bilangan ganjil pertama dari 3 bilangan ganjil yang berurutan ya. Jadi kan ada ganjil, ganjil, ganjil. Tadi dibilang nomor keberuntungan itu terdiri dari 6 digit. Jadi kemungkinan G itu bisa di posisi pertama, bisa di posisi kedua, 3, 4. Cuma sampai 4 karena kalau dari 6 begini, G-nya ada di kelima atau di keenam nggak mungkin ya, karena G itu bilangan ganjil pertama dari 3 bilangan ganjil berurutan. Nah, ini offset di sini ya, nggak ada di sini. Jadi G hanya bisa di posisi 1, 2, 3, atau 4. Oke, kita siapin tempatnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Sekarang kita tandain dulu tempatnya yang 3 ganjil berurutan. Kalau G di posisi pertama, berarti ini yang ganjil. Kalau kedua, ini tempatnya ganjil. Yang ketiga, ini tempatnya ganjil. Yang keempat, kalau G-nya di posisi keempat, ini tempatnya ganjil. Oke, kalau G itu tadi dimisalkan bilangan ganjil pertama dari series 3 bilangan ganjil berurutan, berarti di depannya G itu harus genap ya. Berarti ini harus genap, nggak boleh ganjil. Ini juga harus genap, ini juga harus genap. Sedangkan yang ini, kalau sesudahnya ya, sesudah 3 bilangan ganjil berurutannya, relatif bebas mau ganjil mau genap, oke? Relatif mudah ya pemahamannya. Jadi kita bisa langsung menentukan banyaknya cara. Ini cuma ada satu cara, yaitu bilangan ganjil. Ini bebas, bisa ganjil bisa genap. Jadi nggak perlu 5 lagi ya, karena tadi udah kita bahas bahwa peluang munculnya bilangan ganjil atau terpilih bilangan ganjil sama bilangan genap itu sama. Kita lanjut di sini. Ini cuma bisa bilangan genap, ini hanya bisa bilangan ganjil, ini bebas. Lalu yang ini tadi ganjilnya di sini, sebelum ganjil harus genap, terus yang di sini bebas, ini bebas. Yang terakhir di sini ganjilnya 3 terakhir ya. Berarti sebelum ganjil itu hanya boleh genap. Di sini bebas, mau ganjil mau genap bisa. Oke, tinggal hitung ya, kaliin aja. 2, 2, 2 berarti 8, 2, 2 itu 4, 2 kali 2 itu 4, terakhir 2 kali 2 itu 4 juga. Maka peluangnya, ya peluang dia mendapatkan 3 ganjil berurutan, itu tinggal jumlahin aja nih. 8 tambah 8, 16, 16 tambah 4, itu 20, banyaknya kemungkinan adalah kalau di sini bebas ya, bisa genap ganjil ya, berarti 2, 2, 2 sebanyak 6, atau 2 pangkat 6. 20 itu kan 5 kali 4, atau 5 kali 2 pangkat 2. Kalau dibagi 2 pangkat 6, berarti bawahnya masih ada 2 pangkat 4 atau 16. Jadi peluangnya adalah 5/16, jawabannya yang D. Nomor 24. Oktahedron adalah bangun ruang 3 dimensi dengan 8 bidang sisi datar. Berikut ini adalah jaring-jaring suatu oktahedron beraturan yang memiliki 8 bidang sisi segitiga sama sisi yang kongruen. Ini jaring-jaring dari oktahedronnya. Lalu jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi oktahedron, maka angka-angka pada setiap bidang sisi itu sama dengan penjumlahan semua bidang sisi yang berbagi rusuk dengan bidang sisi tersebut. Contohnya dari gambar ini nanti B itu sama dengan A plus C plus D. Lalu jika A-nya sama dengan min 4, C-nya sama dengan 0, dan G-nya sama dengan min 10, maka nilai B adalah, nanti kalau dibentuk, maka rusuk yang bertemu itu ini dengan ini, lalu ini dengan ini. Kalau ini nanti kalau ditekuk ketemunya dengan yang ini ya. Untuk yang ini nanti ketemu dengan ini, lalu yang ini ketemu dengan yang ini. Kurang lebihnya nanti dia akan seperti ini. Setelah ditekuk jadinya
seperti ini. Udah Kak Bu buatin ya biar cepet. Nanti yang kita dapat adalah A itu sama dengan jumlah 3 sisi yang berbagi rusuk ya. Berarti si F, B, sama sebelah sananya adalah H. Ya, ini sudah diputar. Jadi A sama dengan B tambah F tambah H. Biar cepet, langsung B-nya sama dengan A plus C plus D. C sama dengan B plus E plus H. Dan seterusnya ya, nggak susah. Terakhir H itu sama dengan sebelahnya H itu sebelah sananya si A, terus C bawahnya G. Jadi H itu sama dengan A tambah C tambah G. Ini kalau kita jumlahin semua, karena setiap titik di sini bertemu dengan 3 sisi yang berbagi rusuk, berarti di sini A-nya akan muncul 3 kali, B akan muncul 3 kali, dan seterusnya ya, H muncul 3 kali. Jadi ntar A tambah B tambah terus sampai ditambah H sama dengan 3 kali A tambah B tambah C dan seterusnya sampai ditambah H. Berarti 2 kali A tambah B sampai H itu 0, artinya A tambah B tambah C sampai ditambah H itu sama dengan 0. Tadi diketahui A sama dengan min 4, C sama dengan 0, G sama dengan min 10. Nah, dari yang ini kita punya H-nya sama dengan A tambah C tambah G. Berarti min 4 tambah 0 tambah min 10 itu min 14. Nah, lalu dari yang ini A tambah B tambah C sampai H sama dengan 0. Ini kita bisa kelompokin. Atau susunannya kita ubah dikit. Jadi A ditambah B tambah E tambah F. Belum nulis di sini ya. Ini D sama dengan B tambah E tambah F nih. Lalu ditambah C, terus ditambah yang belum berarti G, H sama D. Ini sama dengan 0. Diketahui A-nya min 4. Lalu B tambah E tambah F itu sama dengan D ditambah C. Berapa C-nya tadi? 0 ya. Jadi ini tambah 0 ditambah G-nya min 10. Lalu H-nya tadi kita punya ini min 14 ditambah D. D-nya berapa tadi? Oh, belum punya ya. Emang mau kita cari nih. Mau kita cari dulu ya. Untuk dapetin B-nya ke D dulu. Ini sama dengan 0. D ditambah D jadinya 2D. Min 4, min 10, min 14. Jadinya min 28. Pindah kanan. Jadi sama dengan 28. Berarti D-nya sama dengan 14. Terakhir kita tinggal ke tujuan yaitu nyari B. B itu sama dengan A tambah C tambah D. Berarti sama dengan A-nya diganti min 4 ditambah C-nya itu 0 ditambah D-nya barusan ya dapatnya 14. Jadi min 4 tambah 0 tambah 14 sama dengan 10. Jawabannya yang D. Nomor 25. 8 ekor semut ditempatkan pada setiap titik sudut suatu kerangka kubus dari kawat, sehingga satu ekor semut menempati satu titik sudut kubus. Pada saat yang bersamaan, masing-masing semut bergerak dengan kecepatan yang sama sepanjang rangka kubus secara acak menuju ke salah satu dari 3 titik sudut yang terhubung dengan posisi awalnya. Setelah sampai di titik sudut tujuan, semut berhenti. Peluang bahwa tidak ada semut yang bertemu dengan semut lain baik di tengah perjalanan maupun di titik sudut tujuan adalah. Oke, baik, buat ilustrasi perhatikan misalkan ada 5 begini ya dalam satu sisi. Nah, supaya memenuhi kriteria tersebut, maka arah pergerakan semutnya misalkan dari yang ini ke sini. Terus yang ini misal ke sini. Yang ini misal ke sini. Yang ini misal ke sini. Maka supaya nggak ketemu, maka yang ini itu harus ke sini. Artinya, setiap lintasan yang ada itu harus merupakan lintasan yang tertutup. Nah, di sini kita ada 2 kejadian ya. Kita buat begini. Yang atas kita buat kubusnya lebih kecil karena gerakannya kita buat yang menampung gerakan yang lebih sederhana. Yang ini kita buat gede dikit untuk menyajikan yang lebih sedikit rumit. Oke, kejadian pertama itu kalau lintasan tertutupnya itu terjadi pada satu sisi ya, bisa yang atas dengan yang bawah, bisa yang kanan dengan yang kiri, atau yang depan dengan yang belakang. Ya, jadi terjadi pada sepasang sisi. Katakanlah yang kanan dengan yang kiri.
Nah, untuk pergerakan yang kanan itu kan gerakannya bisa seperti ini ya. Ngomongnya belibet dikit. Bisa begini atau ke arah sebaliknya, begini. Demikian juga dengan yang sisi hadapannya. Bisa pergerakannya searah jarum jam begini, kalau dilihat dari dalam ya. Atau gerakannya berlawanan arah jarum jam, kalau dilihat dari dalam. Nah, ini banyak cara untuk yang sebelah kanan itu ada dua ya pergerakannya bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Demikian juga dengan yang arah atau sisi yang lawannya ada dua juga. Sedangkan banyaknya pasangan yang kita pilih kan bisa satu itu kalau kanan sama kiri, yang kedua kalau bawah dengan atas, yang ketiga kalau depan dengan yang belakang. Jadi ada 3 pasang, totalnya jadi ada 12 kemungkinan lintasan. Nah, kejadian kedua agak panjang nih urusannya. Kita taruh di sebelah sini aja deh. Gedein dikit. Biar enak nulis lintasannya, kita kasih label nama titik sudutnya ya. Misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Tanpa mengurangi keumuman solusi, kita misalkan startnya ya untuk melihat lintasan tertutupnya itu dari A. Berarti dari A itu ada 3 kemungkinan lintasan ya, bisa ke B, ke D, atau ke E. Ya kita tulis dulu, untuk kemungkinan kedua ada 3 kemungkinan dari A, yaitu tadi bisa ke B, D, atau E. Misal kita pilih gerakannya itu dari A ke B. Dari B tentunya nggak bisa ke A, pilihannya cuma ada 2, bisa ke C, bisa ke F ya, ada 2 cara. Atau biar enak kita kasih ilustrasi di atasnya, dari A itu ada 3 lintasan, bisa ke B, D, E. Lalu misalkan dia milihnya ke B, dari B itu ada 2 cara ya, bisa ke C atau F. Misalkan kita pilihnya ke C, lalu sama dari C itu bisa ada 2 cara ya, ke D atau ke G. Kita pilih misalkan ke D. Berarti ini ada, tadi kita misalnya ke D, aslinya ada 2 cara. Nah, perhatikan dari D itu lintasan yang mungkin cuma ada satu nih. Nggak mungkin ke A, berarti ke H. Jelas nggak mungkin ke E, karena untuk balik ke A nggak mungkin bisa langsung karena F dan G belum pernah disenggol. Jadi dari H pasti lintasannya ke G. Nggak boleh ke bawah karena C udah ada, berarti cuma ke F, lalu ke E, lalu ke A. Kak, itu kan kalau ke D. Kalau ke G gimana? Apakah dia juga hanya satu cara? Coba kita cek ya. Misalkan yang kepilih habis dari C itu ke G. Ke sini ya, apakah cuma satu cara? Jelas dari G, coba kalau kita ke F. Berarti rutenya ke F, nggak bisa ke bawah berarti ke E, ke H, terus ke D, terus ke A. Berhasil kan? Apakah mungkin kalau kita pilih ke H, berarti rutenya dari ke H. Kalau kita pilih ke D, langsung ke A. Si E-nya nggak nyampe. Sedangkan kalau ke E, maka kalau kita ke D nggak mungkin nyampe. Kalau ke F dulu, udah selesai, nggak bisa ke A. Jadi cocok ya kalau yang tadi kalau ke D, maaf ya kehapus tadi. Maka berikutnya hanya ada satu cara. Yaitu kalau ke D, ini tadi nggak jadi lintasan yang ini, maaf. Dari D, itu cuma ada satu lintasan. Untuk ke A dan melewati semuanya adalah ke H, lalu ke G, F, E, A. Jadi ada 12 juga, totalnya ada 24 cara. Sedangkan banyak seluruh kejadian yang mungkin, itu kan A ada 3 arah yang mungkin dia lalui. Si B juga ada 3 rute yang semut bisa lewatin. Begitu juga C dan seterusnya ya. Tiap semut punya 3 pilihan jalan, karena ada 8 semut, berarti 3 kali 3 sebanyak 8 kali, atau 3 pangkat 8. 24 itu 3 dikali 8, kemudian 3 pangkat 8 itu 3 kali 3 pangkat 7. Jadi jawabannya adalah 8 per 3 pangkat 7 yang D. Oke, ini nomor terakhir dari soal OSN Matematika SMP tahun 2025 tingkat kota. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang ikut, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video Kabo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.